Indah berbalam si awan petang, berarak di celah pepohon ara, pemanis kalam selamat datang. Awal bismillah pembuka acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai cik-cik dan puan-puan, perkenalkan kami dari kelompok 11 ingin menampilkan ekonomi kreatif orang Melayu. Saya Rahmadini, NIM 22031254436. Lembaga Adat Melayu Riau atau LAMR membangun sentra budaya dan ekonomi kreatif atau SBEK Melayu Riau untuk mengangkat derajat produk tradisional lokal Melayu Riau. Dengan dukungan PT Pertamina Hulu Rokan atau PHR, diharapkan para pelaku UMKM yang bergerak di bidang ekonomi kreatif tradisional di Riau akan terangkat ke permukaan. Di dalam ruangan terdapat rak-rak yang berisi berbagai makanan atau kerajinan tangan khas masyarakat tradisional Melayu Riau dari berbagai usaha mikro kecil menengah atau UMKM yang ada di Riau. Ada mie sagu khas Kepulauan Meranti yang sudah dikemas dengan baik, kacang pukul khas Bagan Siapi-Yapi, tanjak khas dari berbagai daerah, songket dan tenun khas Siak, batik bono khas Pelalawan, tas anyaman tradisional dari berbagai daerah, terasi bubuk khas Bagan Siapi-Yapi, dan berbagai macam makanan dan kerajinan tangan lainnya. Yang menarik agar pengunjung dan pembeli tahu makanan atau kerajinan tangan tersebut dari daerah mana, di atas display barang-barang tersebut dipasang foto bupati atau wakil bupati serta foto wali kota atau wakil wali kota. Jadi kita sudah pasti langsung tahu makanan atau kerajinan tangan tersebut berasal dari daerah mana. Secara berkala digilir, misalnya seperti pelaminan dari khas Kampar, lalu pelaminan khas Siak, khas Kuantan Senggigi, khas Bengkalis, dan lain-lain. Pelaminan itu juga menjadi salah satu daya tarik gerai ini. Pemilik brand tenun Riau khas Siak, Wan Fitri, di Pekanbaru ini dengan antusias bercerita dengan menjelaskan segala hal yang berkenan dengan SBEK Melayu Riau, kecintaannya terhadap tenun dengan segala seluk-beluk bisnisnya yang tertanam sejak kecil menjadi bekalnya dalam mengelola SBEK Melayu Riau tersebut. Hai, perkenalkan saya Evelyn Maretari Tonga dari kelompok 11 Fisika C dengan NIM 22031254428. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai ekonomi kreatif orang Melayu. Awalnya, ketika LAM Riau melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU dengan PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) atau Chevron untuk mendirikan SBEK Melayu Riau di Hotel Novotel, Pekanbaru pada Maret 2020, dia masih beraba-raba apa hal konkret yang akan dilakukan untuk lembaga baru tersebut. Apalagi kegiatan itu melibatkan dua hal yang selama ini dianggap bertolak belakang, yaitu bisnis dan budaya, di mana keduanya harus disatukan dalam sebuah satu kemasan. Ketika LAM Riau menugasinya sebagai pengelola, dia lalu menggunakan pengalaman bisnisnya. Sejak kecil, Irzawati ikut dalam proses produksi dan bisnis tenun atau songket orang tuanya yang sudah berdiri dari 1968. Dia sendiri kemudian dipercaya orang tuanya untuk mengelola Wan Fitri di awal tahun 1980-an. Dia ingat ketika masih SD dengan bersepeda membantu menitipkan tenun produksi keluarganya ke toko-toko atau ke pemesan pribadi di Pekanbaru. Kadang, pemilik toko atau pemesan tenun itu mencicilnya, ada juga yang malah menukarnya dengan beras. Setelah dewasa dan diberi kepercayaan mengelola tenun keluarganya tersebut, dia harus kesana kesini mencari pinjaman modal untuk memproduksi sekaligus memasarkannya. Dia pernah melobi Gubernur Saleh Jasid ketika itu untuk meminjam modal dari pemerintah. Hasilnya ialah Saleh Jasid menyetujuinya, bahkan dengan bunga 0%. Dia juga mengajukan ke Saleh Jasid agar PNS di Pemprov Riau memakai songket dan disetujui. Produksi tenun atau songket Wan Fitri ini akhirnya berkembang luas. Hampir semua pejabat yang datang ke Riau dan harus memakai pakaian adat Melayu. Misalnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Sandiaga Uno, hingga Presiden Joko Widodo saat mendapat pelabalan gelar adat Melayu oleh LAM Riau, semua dikerjakan oleh Wan Fitri. Semua yang pernah dilakukannya dalam mengelola bisnis keluarga itu dijadikan pengalamannya untuk mengelola SBEK Melayu Riau.
Dia kemudian berpikir keras bagaimana agar SBEK Melayu Riau menjadi pusat penjualan dari berbagai produk makanan tradisional maupun kerajinan tangan dan produk khas masyarakat Riau lainnya. Dia dan timnya kemudian membangun sinergi dengan dinas-dinas terkait di kabupaten atau kota di Riau. Para pelaku UMKM yang dibina oleh berbagai dinas tersebut diajaknya untuk ikut menjual dengan mendisplay produk mereka di SBEK Melayu Riau. Pilihan terhadap UMKM yang sudah dibina, dinas-dinas di kabupaten atau kota di Riau yang diajaknya, agar mereka bisa terus berkembang, mendapatkan pasar yang pas dan bisa terus meningkatkan kualitas dan kuantitas produksinya. UMKM khas tradisional masyarakat Melayu Riau yang kami utamakan. Kalau yang tidak khas Riau, mereka bisa menjualnya sendiri di pasar-pasar modern. Ucap pendiri dari One Fitri tersebut. Saya Kabupaten Setara dari kelas Fisika C. Saya 2203 1945. Setelah usahanya untuk mengajak para pelaku UMKM tradisional masyarakat Melayu Riau, berhasil dilakukannya satu persatu dan perlahan-lahan gerai SBEK Melayu Riau berisi dengan aneka ragam produk pada 3 Juli 2021. Sejawati dan seluruh timnya akhirnya bersenang hati karena Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno membuka secara resmi gerai SBEK Melayu Riau tersebut. Cukup sampai di situ, ternyata tidak. Peresmian itu menjadi awal dari kerja keras yang baru, selain terus menggunakan agar pasokan produksi dari 35 UMKM yang bergabung di gerai SBEK Melayu Riau terus lancar. Sejawati juga harus ke sana ke sini memperkenalkan gerai SBEK Melayu Riau ke banyak pihak kewenangan pemerintah, perusahaan swasta dan masyarakat umum. Pasokan produksi gerai Sejawati sekitar 80 produk yang dikirim dari daerah harus dihargai. Ketika terjual beberapa pun, pendapatan yang didapat masing-masing UMKM tersebut harus segera transfer agar perputaran uang mereka terus terjadi. Karena dengan uang hasil penjualan itu, para pengelola UMKM tersebut bisa membayar pegawainya dan terus membantu produksinya. Sejawati dan timnya juga terus belajar keras membuka terus dan potensi pasar. Dia juga masuk ke dinas-dinas pemerintah untuk memperkenalkan produk-produk gerai SBEK Melayu Riau dengan menawarkan paket-paket yang menarik. Salah satunya dalam berbagai paket dia pakai dan juga sesuai permintaan konsumen yang sudah dimasukkan ke dalam body bag. Hal lain yang dilakukan adalah bekerja sama dengan travel lokal di Riau. Dan travel yang membawa wisatawan di mana akan singgah di gerai SBEK Melayu Riau. Kemudian dia menghubungi para kepala organisasi perangkat daerah atau OPD, baik di Pemprov maupun kabupaten atau kota, kalangan perbankan, sekolah-sekolah dan lembaga lainnya untuk datang ke gerai SBEK Melayu Riau agar mereka tahu ada tempat belanja yang ingin menaikkan derajat produk-produk yang dihasilkan oleh masyarakat tradisional lokal Melayu Riau. Dari saya, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya, Evelyn Marietari Thomas, sebagai perwakilan dari kelompok 11 akan mengakhiri presentasi ini. Sebelum itu, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Bunga seroja di atas parang, jatuh ditimpa dua berangan. Andai kata tersilat bicara, kemaafan jua kami pohonkan. Terima kasih, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya.